Oke. Sekarang aku baru nyampe di tempatnya Cupang Sugiono. Ini kita bakal gerebek dia sekarang. Tapi di sini baru masuk, kita disuguhkan dengan box nih. Ayo kita lihat dulu. Oh, di sini ada kolam breed ternyata ya. Tempat pembesaran. Di sini ada buraya aneh-aneh nih, guys. Wih, buraya apa nih? Buraya piranha nih. Ini enggak nih, wih, ini koi-koinya nih. Nemo-nemonya nih. Ini ada box nih. Coba kita cek dulu nih. Wah, ngebreed dah. Oke. Sini kita sana, guys. Oke, kita udah sampai sekarang sini. Weh, ada teman-teman nih. Sini ada suhu siapa nih? Suhu Purnama Beta, ada Mori. Nih. Yo, sama Mori, satu tim Mori. Nah, ini dia. Tuan rumah. Halo. Kek Cupang Sugiono. Halo. Perkenalkan dulu nama siapa, Kek? Nama aslinya, Kek? Nama saya Rio. Nah, namanya Rio. Sering di akun IG-nya nih Cupang Cupang Sugiono. Cupang Sugiono. Oke, langsungnya kita gerebek. Apa mau digerebek nih, Cok? Apa lagi? Itu kita cek koleksi ikan-ikannya kakek. Nih, kita cari dulu di pinggangnya sama kakek. Wis. Inilah tempat ikan-ikannya Cupang Sugiono ya. Wow. Ya, emang kelihatan. Kelihatan, Cok. Ini sini ada buraya. Ini buraya apa nih yang di sini nih? Si buraya. Oh, ini si buraya. Ini Black Series nih. Black Series. Terus Zoom lah nih, zoom. nih, zoom lah. Bodoh sekali. Ini Black Series-nya nih, aduh. Ini sama nih. Ini Black Series juga. Ini yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek cekkan lah. Ya, reject udah disortir. Udah sortir. Nih hasil sortirannya yang disortir toples. Nih, lihat nih. Terus banyak nih anak-anaknya jadi nih. Nih, selalu ambil gini dulu. Saya. Ini anak-anakan koi multi. Tuh, lihat. Mana ya? Datang kemana? Kan. Wis iki. Tuh rintikannya tuh. Jos iki, jos. Nih, itu lagi nih, lihat nih. Iya, belum turun ikannya. Female ya, female nih. Ya, ada female juga. Pokoknya female ready ya. Dia ready. Ready. Di terus. Jadi MPK, terus. terus ready. MPK juga ada. Baru kita QNT. Sponsor sebenarnya. Apa tuh? Tanda aku Jangan dibuka tadi sama Kalis. Oke, jadi kita lagi ada di Lubuk Anda Luara. Nih lupakan luar. Ini pakannya di sini. Ini untuk naruh kutir biasanya kayak Ya putir di sini. Oh, ini ada kutirnya nih juga nih. Oh, tuh kutir-kutirnya tuh. Tuh kutir-kutirnya tuh. Ini ada bekas sortiran. sortiran nih. Jadi satu ya? Ya udah jadi satu. Ini lagi yang baru seminggu. Nih. Ini IBC ya di color apa namanya itu metallic. Color metalik. Baru satu minggu. Baru seminggu. Oke, Metallic. yang ini yang box-boxnya apa nih, Kak? Yang baru-baru. Ini baru ngebreed juga udah ya. Udah kelihatan anak-anaknya tuh. Masih kecil-kecil ya. Ini baru 3 hari kayak ya. Nih 3 hari. Ini enggak ada nih, sini. Ini bester nih. Bester tuh anaknya. Ini jangan dibuka tapi Jangan dibuka. ini belum boleh nih. Belum boleh dibuka. Oke, yang ini. Nih baca nih ini ya. Nih, ini Baca nih. Jangan Tempat ikan itu. Tempat ikan ngewe. Oke. Nih, bekas-bekas sortiran ini. Bekas. Oh, ada lagi baru. Ada lagi. Ini masih kecilan nih, lebih kecil daripada yang lihat di sana. Koi juga. Koi. Jadi terus pokoknya. Ya, pokoknya jadi terus. Oke, sekarang langsung ke Q&A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi jawab-jawab atau tanya jawab ya, atau Q&A. Jadi sekarang aku lagi ada di tempatnya Cupang Sugiono di Sumber Teklot dan Pasar Timur. Nih bersama Cupang Sugiono. Boleh dikenalin dulu nama aslinya, Kek? Oke. Nama asli saya Iwaya Rio Ditya Prananda atau biasa dipanggil di percupangan kakek. Kakek Sugiono. Kakek Sugiono. Oke, langsung kita
jawab pertanyaan yang udah aku buat kemarin di Instagram ya. Ini dari beberapa pertanyaan yang udah aku pilihin. Langsung aja pertanyaan pertama. Asal usul nama Cupang Sugiono. Asal usul. Asal Kalau asal usul dilihat dari perkembangannya di muncul awalnya itu pertama itu Sugiono aja namanya. Terus lanjut karena awalnya pingin pindah ke Cupang, awalnya gini nih, hamster awalnya, ternak hamster. Terus pingin pindah ke Cupang, emang suka Cupang juga. Terus bingung kita nyari nama, ya tambahin aja Cupang Sugiono. Terus dari mana dapat referensi tuh karena dari Cupang tuh kan biasanya kan kakek Sugiono leluhur kita itu dia kan suka nyupang gitu. Jadi dia dulu pemain cupang ternama di Jepang. Di Jepang dia ada bawa genetik Jepangnya ke sini, diturunkan dan diwariskan oleh saya sendiri sebagai cucunya. Jadi kita nobatkan sebagai Cupang Sugiono. Itu referensi aja sih buat menghibur juga dunia cupang biar nggak segitu-segitu aja namanya ya. Jadi lebih gampang juga orang-orang gini tuh loh kenal gitu, brandingnya lebih dapet lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kakek dari tahun berapa? Dari kapan main cupang? Kalau main cupang dari SD sih, dari SD. Ya biasalah main cupang-cupang basgelan, ya cupang aduan. Itu ya yang 5.000-an itu. Cupang aduan, cupang. Dulu namanya apa namanya cupangnya? Cendol, apa? Bukan, cupang bagan. Bagan ya, cupang bagan. Bagan api-api, bagan merah. Itu bagan api-api aku paling suka dulu namanya. Bagan api-api dulu namanya ada. Terus sekarang paling udah bervariasi ya karena perkembangan zaman. Perkembangannya. Kalau main cupang serius, kalau seriusnya itu serius sama jualan dulu. Oh, jualan. Kalau jualan aku SMA kelas 1 udah mulai jualan cupang sih. Kalau di kelas 1 berarti udah 2019 jualan cupang. Tapi itu jadi reseller dulu ya. Belum ngebreed gitu. Ngebreed sih udah nyoba sih, tapi gagal terus makanya nggak berani jual. Karena tahulah kualitas ikan orang sekarang kan bagus-bagus. Jadi kita gimana ya? Yang mengikuti zaman bagusnya. Kalau kita pakai jualan ikan kita, jadi branding kita dari awal udah jelek gitu. Kalau dari awal jualan ikan bagus, pasti orang tuh kenal, oh di sini beli ikan bagus, di sini beli ikan bagus gitu. Pasti orang-orang mulut ke mulut tuh pasti ya. Ada gitu. Oke, jadi langsung pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga nih. Kakek udah nikah kayak apa masih apa nih? Masih sekolah ya? Oh, masih sekolah. Aku kuliah, sekolah sama kerja. Jadi harus membagi waktu juga mau ikan-ikan juga. Siap tuh. Benar-benar dong. Harus mempersiapkan matang-matang juga itu. Matang nikah tuh nggak sembarangan nikah nih, nanya-nanya nikah nih. Ngebreed enak. Ngebreed enak. Banyak ngasilin uang. Ya. Tapi kalau ngebreed sama gini jangan dulu. Harus ngebreed dulu. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat nih. Kenapa suka ikan SNI? Jelaskan dan beri masukan. Kenapa SNI? Karena ikan SNI itu nggak pernah ada matinya. Benar. Menurutku ya nggak ada pernah matinya. Semasih ada kontes jalan terus pasti. Ya kalau kontes jalan terus pasti jadi terus pokoknya cetak terus. Kalau breeder tuh cetak terus. Soalnya kalau kita di SNI kita itu gimana ya, orang lebih banyak butuh ikannya daripada gininya. Jadi orang tuh banyak yang butuhin ikan, dari bahanan sampai udah jadi gini, udah amunisi, pasti ada yang nyari. Kalau dari bahanan, orang-orang dari sebelum kontes sudah nyiapin ya. Kalau orang-orang kepepet, ya amunisi pasti dikeluarin. Amunisi orang tuh dibeli berapapun harganya. Itu untuk cari nama dan gimana ya, sensasinya tersendiri dari SNI. Dah. Kenapa aku suka gitu. Jadi itu ya kenapa kayak suka cupang SNI. Oke.
Dan aku nih pertanyaan dari aku nih. Ini dalam rangka apa nih kakek ngadain kontes nih? Kontes cupang ini kan lumayan rame nih yang ikut nih. Dalam rangka apa nih kayak? Kalau aku sih dalam rangka mengembalikan semangat orang-orang lagi ya. Karena di situasi pandemi dan PPKM ini aku lihat orang-orang mulai lesu dan lemas di bidang percupangan. Dan itu aku kepikiran buat ngadain kontes tapi online gitu. Karena online kontes-kontes yang di luar sana kebanyakan di reschedule atau diundur lah istilahnya. Karena PPKM. Jadi orang-orang udah nyiapin bahanan, udah nyiapin amunisi jadi gagal karena reschedule. Nah, itu dah daripada nggak kepake ikannya, mendingan aku buat gini kontes karena ini banyak dari masukan orang-orang. Kayak buatin kontes dong. Nah, aku siapin wadah, aku siapin juri, aku siapin semuanya lah buat wadahin bagaimana orang bisa berkreativitas di percupangan walaupun online. Walaupun online. Ya, walaupun online harus jadilah pokoknya. Jadi terus. Dan tetap semangat lah orang-orang ya. Ya benar. Biar ada juga ikan berkualitas walaupun online gitu loh. Oke. Jadi terakhir ya. Apa nih? Kasih kata-kata nih buat teman-teman yang gini, yang ngeluh nih ikan harganya murah, ikanku nggak laku. Ya pokoknya tentang ngeluh kesah gara-gara situasi kayak gini lah. Beri semangat itu atau motivasi itu. Kalau aku sih ikanku juga kadang murah ya. Itu tergantung waktu sama semuanya tergantung waktu sih yang menjawab. Karena kalau kita jualan ikan baru-baru pasti awalnya pasti dari bawah dulu. Semua orang pasti dari nol ya buatnya, dari kecil. Nggak ada akun besar dari besar langsung, pasti dari kecil. Nah, dari sanalah kita belajar awalnya gimana buat ikan. Nah, kalau kita reseller, kita jadi cari breeder yang memang terpercaya. Jadi kalau ngikutin zaman lebih gampang kalau kita jadi breeder. Nah, kita harus siap nih, kita mau beli waktunya atau kita nyari waktunya. Kalau kita beli waktunya, kita beli aja indukan sepir yang udah bagus, yang udah jadi. Nah, kalau kita mau nyari waktunya, kita buat genetik sendiri. Nah, genetik itu lama ya. Pemproses kedudukannya tuh. Nah, aku nggak mau jelasin banyak ya soalnya agak ribet. Aku juga masih belajar, masih pemula, masih sama-sama belajar lah ya. Tentang gitu tuh sangat luas emang. Nggak bisa langsung disepelein. Aku udah ngambil segini, itu genetikku nggak bisa. Terus memang butuh proses yang panjang untuk buat genetik gitu. Nah, buat harga ikan murah atau mahal itu tergantung kita sendiri. Kalau emang kita jualnya mahal, ya tetap pertahanin mahal. Kalau emang mahal tapi tidak berkualitas, kan bisa dipertanyaan itu. Nah, kalau gitu kembali lagi ke kualitas ikan jadinya. Jadi semuanya itu berpengaruh ke kualitas. Nah, kualitas itu dari mana? Dari waktu. Waktu yang akan menjawab. Itu aja sih. Oke. Jadi mungkin segitu dulu ya. Nah, sebaiknya sabar aja dulu sabar. Gini semua. Pasti kita tuh akan di atas. PPKM. Gini, pasti rame lagi kayak dulu. Nggak mungkin. Orang-orang lebih butuh nasi daripada ikan. Ya, benar sih butuh sembako itu ya. Butuh sembako daripada ikan. Makanya ya tetaplah kita punya kerjaan sampingan daripada ikan itu. Tapi tetap semangat buat yang nyiptain ikan tuh dan yang hidup dari ikan tuh. Memang luar biasa. Harus tetap semangat sih. Semangat pokoknya. Pantang menyerah. Pasti nanti kembali lagi. Oke, tetap yakin aja. Jangan putus asa, tetap semangat, tingkatin kualitas ikan kalian. Betul. Harus tingkatin kualitas. Oke. Siap. Oke, sekian dulu Q&A hari ini bersama Kakek Sugiono atau Cupang Sugiono dan aku Hades. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sobu.